renungkanlah tentang kelebihan dan kekurangan diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita selaku manusia dengan ciptaan yang sangat canggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema yang insyaallah yang saya akan sampaikan pada kesempatan ini adalah krisis identitas, temukan jati diri muslim sejati. Ada beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk bisa menemukan jati diri menjadi muslim sejati. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita harus kembali ke Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis adalah sumber utama ajaran Islam. Kalau kita membaca, memahami, mengamalkan Al-Quran, kita akan dapati manusia diciptakan dengan dua misi utama. Misi yang pertama, ini Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menjadikan di bumi seorang khalifah. Kemudian kalau kita hubungkan surah Al-Baqarah ayat 30 ini dengan surah Shad ayat 26. Di surah Shad ayat 26 Allah mengatakan, Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, fahkum bainan nas bil haq wa la tattabi'il hawa. Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu itu sebagai khalifah di bumi. Karena kamu sebagai khalifah di bumi, fahkum bainan nas bil haq. Hendaklah kamu memutuskan perkara berdasarkan apa yang Allah perintahkan. Wala tattabi'il hawa, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu. Kalau kita hubungkan dua ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai khalifah, itu berarti kita harus berhukum menggunakan hukum Allah. Dan yang kedua, tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Itu misi yang pertama. Misi yang kedua, Allah sebutkan di surah Az-Zariyat ayat 56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kalimat liya'budun yang ada di penghujung surah Az-Zariyat ayat 56, para mufassir itu menafsirkannya sebagai ta'atulillah wa khudu'u lahu wal iltizam masyara'ahu minad-din. Taat kepada Allah, tunduk patuh kepadanya, serta terikat dengan seluruh syariatnya. Dengan kata lain, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, berarti kita harus taat, tunduk, patuh, dan terikat dengan semua aturan Allah. Itu poin yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin memiliki identitas yang muslim sejati. Yang kedua yang bisa kita lakukan, teman-teman sekalian, adalah mengenal diri kita. Renungkanlah tentang kelebihan dan kekurangan diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita selaku manusia dengan ciptaan yang sangat canggih. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita khosiatul insan, potensi berupa akal yang bisa berpikir, mata yang bisa melihat, dan telinga yang bisa dipakai mendengar. Ini Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl 78. Wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, akal fikir la'allakum tashkurun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah memberikan kepada kita potensi yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Mata melihat, telinga yang mendengar, dan akal yang berpikir. Kemudian Allah juga membuat skenario yang kedua. Apa skenario yang kedua yang Allah berikan kepada kita untuk membuat kita menjadi khalifatullah sekaligus sebagai Abdullah? Itu Allah cantumkan di surah Al-Baqarah ayat 151-152. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Demikianlah kami telah menyempurnakan nikmat kami kepada kalian, yaitu kami mengutus kepada kalian seorang rasul. Tugasnya apa? Yatslu alaikum ayatina, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum,
untuk mensucikan kalian, yaitu wa yutahhirukum minasyirki wal ma'asi, membersihkan kalian dari perbuatan syirik dan segala kemaksiatan. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada kalian Alkitab dengan Al-Hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, mengajarkan kepada kalian apa saja yang kalian tidak ketahui. Masya Allah. Di surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat skenario, menyiapkan kita sebagai khalifatullah, menyiapkan kita sebagai Abdullah. Allah turunkan Nabi, Allah turunkan Rasul, Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa? Supaya kita bisa melaksanakan dua tugas utama tadi. Teman-teman yang sholat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah mencari ilmu. Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Carilah ilmu Islam. Imam Syafi'i pernah berkata, ta'allam, falaisal mar'u yuladu aliman, walaysa ahu ilmin kaman huwa jahil, wa inna kabiral qawmi la ilma indahu, sogirun iza iltafats alaihil jahafil. Belajarlah, karena tak seorang pun dilahirkan dalam keadaan berilmu. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Seorang pemimpin kaum yang besar yang tidak memiliki ilmu nampak kecil jika berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Itu salah satu keutamaan orang berilmu. Ada lagi perkataan Imam Syafi'i yang kedua. Imam Syafi'i pernah berkata begini, malam yazuk zulal ta'allum sa'atan tajarra'a zulal jahli tula hayati wa man fatahu ta'limu waqta syababihi wa kabbir alaihi arba'al wafati. Barang siapa, kata Imam Syafi'i, yang tidak pernah merasakan penderitaan belajar sesaat, maka dia akan merasakan hinahnya kebodohan sepanjang hidupnya. Siapa yang meninggalkan waktu belajar di masa mudahnya, bertakbirlah 4 kali atas kematiannya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa. Demi Allah, kehidupan seorang pemuda hanyalah ilmu dan takwa. Apabila keduanya tidak ada, maka sungguh dia tidak akan diperhitungkan keberadaannya. Teman-teman yang sholat dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita misalnya menuntut ilmu, maka poin yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah bergaul dengan orang-orang yang baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, misalnya dalam surah At-Taubah ayat 71 berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan seterusnya. Allah berfirman, orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian di antara sebagian yang lain itu satu sama lain itu saling tolong-menolong, saling bantu-membantu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang berikutnya adalah carilah mentor, carilah pembimbing, carilah teman yang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Kemudian mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kita dengan berzikir, banyak berdoa. Kemudian yang ketujuh, memanfaatkan seluruh potensi untuk bersyukur, tersungkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang poin yang terakhir adalah tetaplah bersyukur dan bersabar, karena perjalanan spiritual kita tidak selalu mudah. Kalau dua ini bisa kita tunaikan teman-teman sekalian, itu syukur dan sabar, mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bersabar atas semua musibah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, maka insya Allah kita akan menjadi muslim sejati, muslim yang memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.